Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Parianti SEMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhaliza dengan NIM 2265121036. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Hubungan Analisis Biaya dan Laba. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk mampu membuat keputusan secara cepat, akurat, dan berbasis data. Salah satu alat analisis yang paling sering digunakan dalam manajemen keuangan modern adalah analisis cost volume profit atau CVP analysis. Analisis ini membantu perusahaan memahami bagaimana biaya, volume penjualan, dan laba saling berhubungan. Dengan kata lain, CVP bukan hanya menghitung angka, tetapi juga menjadi kompas yang membantu manajemen dalam merencanakan strategi, menetapkan target, serta menilai resiko. Dalam presentasi kali ini, saya membahas 3 bagian utama, yaitu konsep dasar CVP, perhitungan titik impas, dan analisis sensitivitas. Melalui penjelasan ini, dapat melihat bagaimana CVP mampu memberikan wawasan yang sangat strategis dalam pengambilan keputusan perusahaan. Konsep dasar analisis CVP. Pertama, untuk memahami CVP, kita harus mengenali 4 komponen utamanya. Komponen yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah, walaupun perusahaan memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit. Contohnya, sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan penyusutan mesin. Komponen kedua adalah biaya variabel. Berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel berubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Semakin banyak perusahaan memproduksi, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan. Contohnya, biaya bahan baku dan upah tenaga kerja langsung. Komponen ketiga adalah pendapatan. Pendapatan diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa. Dalam model CVP, diasumsikan bahwa harga jual per unit tetap, sehingga pendapatan tinggal dihitung dari harga jual dikalikan jumlah unit yang terjual. Komponen keempat adalah laba. Laba adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya. Namun dalam CVP menggunakan konsep yang lebih spesifik, yaitu margin kontribusi. Margin kontribusi dihitung dari harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Margin inilah yang akan digunakan untuk menutup biaya tetap. Dan setiap kelebihan margin setelah biaya tetap terpenuhi akan menjadi laba perusahaan. Keempat komponen ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana perusahaan dapat mencapai titik impas, mencapai target laba, dan menilai dampak perubahan harga atau biaya terhadap profitabilitas. Bagian selanjutnya adalah perhitungan titik impas atau break-even point. Titik impas adalah kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba tetapi juga tidak mengalami kerugian. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat menentukan minimal penjualan yang harus dicapai. Rumus dasarnya adalah break-even point sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Sebagai contoh sederhana, misalkan sebuah perusahaan menjual produk dengan harga jual Rp250.000, biaya variabel per unit Rp150.000, total biaya tetap Rp100 juta. Langkah pertama, hitung margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit sama dengan harga jual dikurang biaya variabel per unit. Jadi Rp250.000 dikurang Rp150.000 sama dengan Rp100.000. Langkah kedua, menghitung break-even point. Break-even point sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Jadi Rp100 juta dibagi Rp100.000 sama dengan 1.000 unit. Artinya, perusahaan harus menjual minimal 1.000 unit untuk tidak mengalami kerugian. Konsep break-even point ini sangat penting karena menjadi dasar bagi perusahaan untuk merencanakan strategi penjualan. Tanpa mencari titik impas, perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan. Selanjutnya, dalam dunia bisnis yang dinamis, harga bahan baku bisa berubah, biaya produksi bisa meningkat, atau pesaing bisa menurunkan harga jual mereka. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah satu atau beberapa variabel, lalu melihat bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi BEP dan laba. Sebagai contoh, yang pertama, jika harga jual naik 10%, maka margin kontribusinya meningkat dan break-even point-nya turun. Yang kedua, jika biaya variabel naik 10%, maka margin kontribusinya turun sehingga break-even point-nya naik.
Yang ketiga, jika biaya tetap naik 10%, maka break-even point-nya naik secara proporsional. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui variabel mana yang paling sensitif atau yang paling mempengaruhi laba. Hal ini sangat penting untuk merencanakan strategi seperti menahan kenaikan harga bahan baku atau mempertimbangkan investasi yang dapat menurunkan biaya variabel. Dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa analisis cost volume profit merupakan alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Analisis ini memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Cost volume profit tidak hanya membantu perusahaan mengetahui titik impas dan target laba, tetapi juga memberi pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan kecil dalam biaya atau harga dapat mempengaruhi profitabilitas. Dengan menggabungkan cost volume profit dan analisis sensitivitas, perusahaan dapat mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian pasar, membuat rencana yang lebih akurat, serta mengambil keputusan yang lebih strategis dan terukur. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.